Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua mau bikin preview soal Liga Inggris ya. Liga Inggris yang ya minggu ini akan bergulir ya. Match day ke-6 ya. Ada banyak pertandingan ini. Ada dua big match bahkan ya. Untuk Manchester United dan Aston Villa gue udah bikin di video sebelumnya ya. Di episode yang sebelum ini pas banget. Langsung aja gue mau bahas pertandingan ya yang kick off-nya barengan ini antara Manchester United dan Aston Villa, yaitu adalah Chelsea melawan Manchester City ya. Big match pertama. Ya kalau gue ngelihat ini dari 5 pertandingan terakhir ya, dari dua kubu ini kan cukup menarik ya. Cukup menarik maksud gue begini, di pertandingan sebelumnya kalau kita lihat Carabao, Chelsea susah payah menang melawan Aston Villa ya di pertandingan di Stamford Bridge, sementara ya Manchester City menang melawan Wycombe. Wycombe kalau kita samain sama kayak Aston Villa tentu saja beda ya. Cuman di situ kalau gua ngelihat ketika seri ini ya lawan Aston Villa ini kan Chelsea bermain dengan pemain yang ya ada Saul, ada Kante main, ya kan, Ziyech main, Chilwell main, Reece James main. Jadi gua nggak tahu nih bagaimana nanti Tuchel meramu skuadnya ya dalam melawan Aston Villa ini ya, karena kan kalau gua lihat lagi di pertandingan sebelumnya ya, ketika mereka ini menang 3-0 melawan Aston Villa ya, mereka ini kan bermain dengan ya Ziyech bermain ya kan, Saul bermain, artinya ada beberapa pemain itu yang tadi malam dimainkan lawan Aston Villa ini adalah pemain inti dari Chelsea. Ringan amatiran ala gue melihatnya seperti itu. Dan ini kan dengan jangka waktu istirahat yang lumayan pendek nih, cuma 2 hari ya, ini kan juga membuat pertandingan nanti gue menarik sih, yang bikin gue menarik tuh yaitu tadi mau lihat bagaimana si Tuchel ini ya dalam meramu skuadnya ya, karena ya ada beberapa pemain yang sudah diturunkan ya. Sementara Chelsea sendiri di pertandingan terakhir ya melawan Wycombe ini kan juga menurunkan beberapa pemain inti ya. Sebut saja Raheem Sterling, Ferran Torres, Mahrez bermain, Phil Foden bermain, Kevin De Bruyne bermain juga ya kan. Artinya ini bagaimana? Tapi ya mereka punya keunggulan waktu istirahat sehari lebih daripada Chelsea ya. Menarik juga kalau gue lihat ini di 3 pertemuan terakhir ya, di mana Chelsea ini mampu sapu bersih menang melawan Manchester City ya di 3 ajang yang berbeda, di FA Cup, di Liga Inggris musim lalu ya kan. Lalu yang terakhir tentu saja ketika mereka jadi juara Liga Champions. Bagaimana dengan pertandingan besok ini? Menurut gue akan rame, menurut gue akan menarik. Chelsea tampaknya masih belum bisa memainkan Pulisic ya. Sementara Manchester City ini lini belakangnya masih pincang karena John Stones belum bisa dimainkan ya. Kalau melihat performa ya match terakhir ini, di mana Chelsea itu stabil dan Manchester City ini semakin lama semakin meningkat ya, walaupun mereka sempat tertahan 0-0 melawan Southampton. Feeling gua sih pertandingan ini, gua sih melihat seri atau bahkan lebih Manchester City yang punya sedikit keunggulan ya, ringan amatiran ala gua. Well, kalau ada pendapat lain bisa drop ya. Everton Norwich City ini juga menarik ya. Everton baru saja kalah. Norwich City juga belum menemukan ya. Bahkan mereka seri saja belum pernah nih, selalu kalah. Terakhir mereka dibasmi Liverpool ya 0-3. Sebelumnya mereka kalah 1-3 melawan Watford. Ya menurut gue sih, gue melihat Everton di tangan Rafael Benitez ini, walaupun di 2 pertandingan terakhirnya ini menderita kekalahan ya, termasuk tersingkir, dikalahkan oleh Queen's Park Rangers di Carabao Cup, tapi gue tetap menilai skuad Rafa Benitez ini masih lebih unggul ya. Jadi gue mengunggulkan Everton untuk menang. Leeds United melawan West Ham United, nah ini juga seru, dua tim dengan karakteristik yang ya lebih mengandalkan fisik dan juga kecepatan ya. Bukan tidak mungkin akan banyak gol yang terjadi di Elland Road. Feeling gue sih akan berakhir dengan
seri ya. Leicester City menghadapi Burnley, ini juga partai ya agak tricky karena Burnley kemarin kalah 0-1 melawan Arsenal ya di Liga Inggris, tapi dengan pertandingan yang cukup ketat ya kan, ada kontroversi penalti di situ. Sementara Leicester City juga kalah 2-1 melawan Brighton ya, di mana Brighton ini mampu memaksimalkan peluang yang mereka dapatkan ya. Salah satunya kalau nggak salah dari Danny Welbeck ya. Performa Leicester City ini masih naik turun, pun juga dengan Burnley ya yang masih berkutat di papan bawah ya. Menurut gua sih, ringan amatir adalah gua, Leicester harusnya mampu memaksimalkan laga kandang, dan gua lebih mengunggulkan Leicester ya, murni karena yaitu tadi performa mereka so far ketika mereka ini bermain di kandang sendiri itu ya bisa dikatakan lumayan ya. Minus mereka pernah kalah 0-1 di laga Liga ya, pekan keempat kalau nggak salah, menghadapi Manchester City yang pada saat itu mereka ya penampilannya nggak buruk-buruk banget gitu. Jadi gue lebih mengunggulkan Leicester City untuk bisa menang melawan Burnley. Watford melawan Newcastle United, ini juga partai seru ya karena dua-duanya ini kan kalau nggak salah masih menghuni papan bawah ya. Watford memang agak lebih ke tengah, tapi Newcastle ini masih terjerembab di zona degradasi. Dan menurut gua melihat performa dari Newcastle yang terutama performa away ya dari Newcastle, gua sih lebih mengunggulkan Watford untuk bisa menang ya, walaupun hasil seri itu juga sesuatu yang tidak yang bisa saja terjadi ya, kurang lebih demikian. Di dua pertemuan terakhir antara keduanya ini, Watford tahun 2020 mampu menang melawan Newcastle dengan skor 2-1 ya di kandang sendiri. Jadi pertandingan ini sih gue lebih berat ke Watford. Pertandingan terakhir hari Sabtu antara Brentford melawan Liverpool, ya ini sih menurut gue kita nantikan ya. Kalau gue secara pribadi sih menarik untuk dinantikan, mampukah Brentford ini membuat kejutan nih, karena so far performa dari Brentford ini bisa dibilang so far ya, kalau gue bisa bilang ya luar biasa. Mereka mampu mengambil poin dari beberapa tim yang mereka secara teknis bisa dikatakan lebih di atas Brentford ya. Pertandingan perbuka melawan Arsenal, lalu mereka menahan imbang Aston Villa ya. Bahkan mereka yang terakhir berhasil menang melawan Wolves di kandang Wolves ya, ketika ya Wolves padahal sebelumnya kalau tidak salah kan meraih hasil yang ketika mereka ini menghadapi Manchester United maksud gua ya. Jadi Wolves ini kan sebenarnya tim yang cukup bagus lah, punya pengalaman banyak di Premier League ya, tapi ketika menghadapi Brentford mampu memetik 3 poin ya di kandang Wolves. Sementara Liverpool sendiri sih di 3 pertandingan terakhir ini cukup luar biasa ya, mencetak minimal 3 gol. Dimulai dari kemenangan melawan AC Milan ya kan, menghadapi Crystal Palace, kemarin terakhir melawan Norwich di Carabao Cup. Walaupun ada potensi kejutan dari Brentford, tapi gue sih melihat skuad Jurgen Klopp ini lebih solid ya. Sekali lagi gue lebih mengunggulkan Liverpool, walaupun secara pribadi gue berharap mereka kepleset. Lalu pertandingan hari Minggu dimulai dari Southampton Wolverhampton. Southampton ini mentalnya lagi bagus ya, karena mereka mampu mencuri poin di kandang Manchester City. Kendati pun terakhir di Carabao Cup mereka ini seri 2-2 berhasil lolos, tapi ya dengan adu penalti melawan Sheffield United ya, dimana ya mereka cukup banyak ini menyimpan pemain. Ada beberapa yang dimainkan juga ya, kayak Romeo dimainkan, Salisu dimainkan, ya karena mungkin kedalaman skuadnya juga kurang bagus ya. Menghadapi Wolverhampton yang ya baru saja disingkirkan oleh Tottenham Hotspur ya, kendati pun mereka sempat unggul 2-0 duluan di Carabao Cup. Menurut gue ini cukup membuat suasana mental lu belum pulih benar kalau gue ngeliat ya keadaan skuadnya. Plus sebelumnya mereka di kandang sendiri kejutan dikalahkan oleh Brentford ya. Kendati pun permainan Wolves ini cenderung lebih
agresif, menyerang, mengandalkan kecepatan, tapi ternyata mereka ini tidak bisa secara kontinu menampilkannya. Contoh ketika mereka tidak berdaya menghadapi Brentford kalah 0-2, dan di sini gue pikir Hasan Hutel ini kan punya lebih pengalaman ya dibandingkan dengan pelatih dari Wolves yang baru kali ini menangani tim Premier League ya, pertama kali main di Premier League. Jadi gua dalam hal ini gua lebih mengunggulkan Southampton yang akan menang. Partai terakhir, big match, derby North London, Arsenal melawan Tottenham. Arsenal gue pikir pelan-pelan mereka menata 3 kemenangan beruntun, termasuk terakhir di Carabao menghadapi Wimbledon ya 3-0. Ini menurut gue melihatnya tidak dari sisi teknis tapi lebih dari sisi non teknis ya, dimana Arsenal ini kan sempat di awal-awal tuh terpuruk ya, mereka kalah melawan Brentford, mereka kalah di kandang sendiri melawan Chelsea, kalah telak dibantai Manchester City 5-0 ya. Tapi ini berbanding terbalik dengan Tottenham Hotspur, karena Tottenham Hotspur di awal-awal cukup oke ya, lumayan mereka menang melawan Manchester City di laga pembuka, lalu mereka menang lagi menghadapi Wolves walaupun mereka pada saat itu lebih banyak tertekan, menang lagi melawan Watford 1-0. Nah, point of return-nya tuh ketika mereka ini kalah menghadapi Crystal Palace 3-0 ya. Di situ membuka keadaan sesungguhnya kalau Nuno ini belum bisa merubah sesuatu lah di Spurs kalau gue ngeliat ya. Walaupun Nuno ini juga merupakan salah satu pelatih pintar ya. Gue sudah mengikuti Nuno Espirito Santo ini bahkan ketika dia masih di Portugal kalau tidak salah melatih Porto ya, bukan saja di Wolves. Bagaimana derby North London besok ini, gue pikir dengan keadaan yang saat ini ya, artinya ini akan cukup seru sih, karena kan kalau kita lihat memang keadaan Arsenal ini masih dipandang sebelah mata, tapi nggak tahu kenapa gua sih ringan amatiran gua lebih menjagokan Arsenal ya, yang akan mampu mengemas 3 poin di pertandingan ini ya. Alasannya apa? Ya Arsenal again ya, pelan-pelan ini sudah bisa menemukan pakemnya ya, dan ini kan juga terbantu dengan jadwal. Artinya ketika di awal mereka ini sempat menghadapi Brentford, lalu mereka harus menghadapi tim-tim yang cukup susah ya, sebut saja Manchester City, atau juga mereka menghadapi Chelsea. Tapi setelahnya ini kan mereka menghadapi Norwich ya kan, mereka menghadapi Burnley, mereka mampu membalikkan suasana keadaan mental tim dengan kemenangan-kemenangan kecil yang walaupun itu kemenangan kecil tapi menurut gue sangat berarti bagi mereka ya. Dan besok Minggu nih akan jadi ujian tentunya menghadapi Tottenham Hotspur di North London Derby ya. Gua ringan amatiran, gua berpikir Arsenal kali ini yang akan menang. Thanks for watching, jangan lupa like and subscribe. Ikutin terus Football United. Assalamualaikum.